dari rumah lelang dan berdiri di persimpangan jalan yang ramai. Ia menatap kota yang telah dikenalnya selama lebih dari 10 tahun sebelum mendesak kesepian. Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah-olah untuk meningkatkan semangatnya, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Dunia luar pasti akan lebih menarik." Ucap Xiaoyan tersenyum sambil membuang sedikit depresi di hatinya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Ia menghilang di antara kerumunan. Setelah menyiapkan semua perlengkapan, Xiaoyan memutuskan untuk bersantai dan menikmati rutinitas yang tenang selama 2 hari yang tersisa. Memahami suasana hati Xiaoyan, ia lalu tidak mengatakan apapun yang mengganggunya dan membiarkan Xiaoyan merencanakan hari-harinya. Sun Er yang tanggap mampu merasakan sesuatu dari ketenangan Xiaoyan selama 2 hari ini, sehingga gadis kecil itu menemaninya kapanpun dia punya waktu. Matanya yang hidup dipenuhi dengan keengganan dan kerinduan. Menghadapi hal ini, Xiaoyan merasa agak tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menghibur Sun Er dengan lembut saat mereka berdua dan sedikit memperbaiki suasana hatinya. Saat Xiaoyan berjalan di jalan kecil di klan, dia dengan malas meregangkan punggungnya. Hari ini adalah hari dia akan pergi. Sebenarnya, dia baru saja menemui ayahnya untuk memberitahunya tentang rencananya. Walaupun Xiaozan sangat enggan mendengar berita kepergian Xiaoyan, dia jelas tahu bahwa Xiaoyan tidak bisa dibatasi di kota hutan yang kecil. Dan mengingat bakatnya hanya di langit tak berujung di dunia luar, dia akan mampu terbang sepuasnya. Ketika anak burung elang tumbuh besar, ia akan terbang tinggi di langit. Yan Er, di masa depan, jika kau punya kesempatan, kau bisa pergi ke kota gurun batu di luar kekaisaran Jiama untuk melihat-lihat. Kakak laki-laki pertama dan keduamu sudah menetap di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mendirikan kelompok tentara bayaran yang disebut Bajak Gurun. Itu telah menjadi kekuatan besar di daerah itu. Saat Xiaoyan mengingat kembali apa yang ayahnya katakan di ruang belajar, senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah menjalani upacara kedewasaan, kedua saudaranya meninggalkan rumah untuk menjelajahi dunia, dan saat itu ayah bukanlah pemimpin klan. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin karena perjalanan pulang yang panjang atau karena mereka sibuk dengan kelompok tentara bayaran mereka jarang kembali ke kota hutan. Namun Xiaoyan masih ingat ikatan persaudaraan yang mereka miliki saat mereka masih muda. "Xiaoyan." Suara lembut dan halus seorang wanita membuat Xiaoyan berhenti di tengah langkahnya saat ia hendak berbelok di jalan setapak. Ia mendongak untuk melihat wajah wanita cantik di pinggir jalan. Ia tak dapat menahan senyum dan bertanya, "Instruktur Wolin, bukankah kau seharusnya berada di tenda pendaftaran?" Ucap Xiaoyan. "Aku kembali untuk mengambil beberapa barang. Saat ini, Sun Er yang akan menggantikanku," ucap Ruolin. Sambil tersenyum tipis, instruktur Ruolin melangkah maju perlahan sambil menatap Xiaoyan sebelum bertanya dengan lembut, "Berencana untuk pergi?" "Ya," Xiaoyan mengusap hidungnya sambil mengangguk. "Apakah kamu sudah memberitahu Yu Er dan Sun Er?" ucap Ruolin. "Biarlah, kalau tidak, mereka akan menjadi emosional saat kita berpisah. Lebih baik pergi diam-diam," ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahu. Ia tersenyum. "Mungkin mudah bagimu, tetapi yang lain mungkin juga tidak," ucap Ruolin. Instruktur Ruolin menatap Xiaoyan dengan pandangan menegur sebelum terdiam sejenak. Tak lama kemudian, dia berkata dengan lembut, "Aku harap setahun kemudian, aku akan mendengar berita tentang seseorang yang berselisih dengan fraksi awan berkabut." Sedikit terkejut, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah tinggal di klan selama beberapa hari, akan ada beberapa orang yang suka bicara keras tentang situasi antara Nalan Yanran dan dirinya. Jadi Xiaoyan tidak bertanya bagaimana dia bisa tahu. "Sebenarnya, aku sangat tertarik untuk tahu. Saat dia tahu seberapa besar kekuatanmu sekarang, seperti apa ekspresinya nanti?" Senyum nakal tiba-tiba muncul di wajah instruktur Wolin. Sambil merentangkan tangannya, Xiaoyan terus berbicara dengan instruktur Wolin beberapa saat sebelum akhirnya pergi. Di bawah tatapan penuh perhatian, dia perlahan menghilang di ujung jalan setapak saat dia berjalan pergi.
Xiaoyan mengikuti jalan kecil itu dan memasuki kamarnya. Dari bawah bantal, ia mengambil 3 cincin penyimpanan. Mengenakan salah satu cincin merah tua di jarinya, ia dengan hati-hati meletakkan 2 cincin lainnya di dadanya. Meskipun ketiga cincin itu semuanya bermutu rendah, mereka tetap merupakan benda yang tak ternilai harganya. Saat bepergian keluar, seseorang tidak boleh secara terang-terangan menunjukkan kekayaannya. Xiaoyan jelas memahami prinsip ini. Barang-barang yang dibawa Xiaoyan sangat sederhana. Semua barangnya disimpan di dalam cincin. Saat berdiri di pintu, Xiaoyan menatap ruangan yang kini kosong dan tertawa pelan yang diiringi suara derit pintu yang tertutup. Dari celah-celah pintu, sinar matahari terakhir perlahan menghilang. Kepergian Xiaoyan tidak mengganggu siapapun. Seorang pemuda berpakaian biasa berjalan keluar dari pintu masuk utama dengan tangan kosong sebelum perlahan menghilang di ujung jalan di bawah tatapan penuh hormat dari penjaga klan. Mungkin para penjaga ini tidak tahu bahwa saat dia pergi kali ini butuh waktu setahun sebelum dia kembali ke rumah. Cerita berpindah di tempat perekrutan. Pada saat ini, pikiran Sunar tidak tenang. Di dahi gadis muda itu, kesedihan sangat jelas terlihat. Siapapun dapat melihat dari tatapannya yang kosong bahwa hatinya sedang tidak tenang hari ini. Junior Sunar, minumlah air. Suara laki-laki yang lembut terdengar di samping Sunar. Seorang pemuda tampan sedang tersenyum sambil memegang secangkir air di tangannya. Pikirannya melenceng. Sunar mendongak menatap pemuda tampan di sampingnya. Pemuda ini adalah yang terkuat di antara tim pendaftaran saat ini. Bahkan Wobu jauh lebih lemah darinya. Terlebih lagi, orang ini tidak memiliki ekspresi senyum palsu seperti Wobu yang dapat dengan mudah terlihat. Ketika Sunar mengobrol dengan siswi-siswi lainnya, dia menemukan bahwa banyak gadis di tim memiliki kesan yang baik terhadap pemuda ini yang tidak hanya kuat tetapi juga gagah dan lembut. Namun, meskipun senyum pemuda itu lembut dan tidak menyinggung, itu tidak menarik perhatian Sunar. Dia meliriknya sebelum menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, terima kasih," ucap Sunar. Sikap dingin Sunar tidak menyebabkan perubahan apapun pada ekspresi pemuda itu. Dia mengangkat bahu seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali dan menyimpan cangkir air sambil tersenyum tipis dan berkata, "Dalam ujian pendaftaran hari ini, jika bukan karena bantuan Junior Sunar, aku khawatir kita akan dibanjiri pekerjaan. Maaf atas masalah ini," ucap pemuda itu. "Instruktur Wolin memintaku untuk datang dan membantu," ucap Sunar. Sunar menggelengkan kepalanya dan menoleh sambil menatap pemuda yang tampak masih ingin bicara sebelum bertanya dengan lembut. "Senior, bolehkah aku punya waktu sendiri?" ucap Sunar. "Maaf, aku sering bicara terlalu banyak. Maaf mengganggumu." Senyum pemuda itu berubah sedikit lesu. Tak lama kemudian, dia tersenyum sambil mengangguk sebelum berbalik untuk berjalan menuju tenda. "Linan, apa yang terjadi? Apakah kamu punya perasaan padanya?" Saat dia mendekati tenda, sebuah suara gembira dan menggoda tiba-tiba terdengar. Sambil menghentikan langkahnya, pemuda yang bernama Linan itu melirik ke arah Luobu yang tersenyum. Sambil bersantai, dia bersandar pada tiang tenda di dekatnya dan menyesap cangkir dari tangannya. Pandangannya sedikit miring saat dia menatap gadis muda langsing di bawah sinar matahari. Gairah menari-nari di matanya saat dia berkata, "Sangat jarang melihat gadis kelas atas seperti itu. Tidak ada gadis di akademi yang dapat dibandingkan dengannya," ucap Linan. "Tapi dia tidak tertarik padamu," ucap Luobu bercanda dan tersenyum. "Minat perlu dipupuk, masih ada waktu, kenapa terburu-buru?" Linan tersenyum ringan dan berkata, "Dia memiliki hubungan baik dengan pria bernama Xiaoyan," ucap Luobu tampak asal bicara. Namun pada saat yang sama, dia melirik gadis muda di kejauhan. Gelas air yang bergoyang itu bergerak sedikit lambat saat alis Linan berkerut erat. "Apakah orang itu benar-benar bertahan hidup setelah 20 ronde dengan instruktur Wolin?" ucap Linan. "Itu memang benar. Hari itu kau sedang melakukan uji coba dengan beberapa orang lain, jadi kau tidak sempat melihatnya. Tetapi kami semuanya menyaksikan sendiri instruktur Wolin menggunakan ular air,"
Namun orang itu masih berhasil menahannya, kata Luobu dengan nada yang dalam. Saat dia mengingat pertarungan hari itu, kilatan keterkejutan tidak dapat dielakkan muncul di wajahnya. Linan mengencangkan genggamannya dan menghabiskan semua air dalam cangkir dalam sekali teguk. Bibirnya melengkung saat dia berkata, "Bahkan jika itu benar, aku tidak akan menyerah karena itu. Bakat orang itu dalam berlatih memang sangat hebat. Namun jika kita membandingkan cara dia menjilat wanita, dia jauh dari levelku. Hei, selain itu, dia akan meninggalkan Sun-Er selama setahun. Tahun ini, aku punya banyak waktu untuk membuat perasaan Sun-Er padanya goyah," ucap Linan. Pada titik ini, Linan merasa sedikit bangga terhadap dirinya sendiri. Sebagai pemain berpengalaman, dia yakin dia tahu cara merebut hati seorang gadis muda. Sun-Er. Pada saat ini, di luar alun-alun, instruktur Ruolin tiba-tiba berlari masuk sebelum akhirnya berhenti di depan gadis muda itu. Sambil menarik nafas beberapa kali, dia berkata dengan lembut, "Dia pergi." Tangan mungil Sun-Er sedikit gemetar saat dia terdiam sesaat sebelum sedikit menundukkan kepalanya. "Sun-Er, jangan bersedih. Perpisahan ini tidak akan berlangsung selamanya." Instruktur Ruolin menghela nafas dan menghibur sambil menatap Sun-Er yang kini terdiam. "Baiklah." Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Sun-Er tiba-tiba berdiri dan di bawah tatapan bingung instruktur Ruolin, dia berjalan menuju ke arah dua orang di luar tenda, Linan dan Luobu. Gadis muda itu perlahan berjalan mendekat dan akhirnya berhenti tepat di depan keduanya. Tidak ada sedikit pun kemarahan yang terlihat di wajahnya yang lembut, sementara matanya bersemangat menatap Linan dan dia berkata dengan lembut, "Senior, maukah kau menemani Sun-Er untuk bertanding?" ucap Sun-Er. Linan tercengang setelah mendengar permintaan Sun-Er. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak akan menolak permintaan seperti itu dari junior Sun-Er. Selama pertarungan, aku akan menekan kekuatanku hingga setara denganmu," ucap Linan. Sun-Er mengadipkan bulu matanya yang panjang dan tanpa sepatah kata pun, dia langsung masuk ke dalam tenda dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Hei, kau harus berhati-hati. Kekuatannya setara dengan daun sebintang 6, ucap Luobu mengingatkan sambil memperhatikan wanita muda itu memasuki tenda. "Aku sudah naik ke bintang 7 2 bulan lalu," ucap Linan. Sambil tertawa kecil, Linan menatap tenda dengan senyum di wajahnya saat dia berkata, "Sepertinya ini awal yang baik. Kebanyakan gadis hatinya lemah pada saat seperti ini." Sudut mulut Linan sedikit terangkat saat dia menyisir pakaiannya sebelum memasuki tenda di bawah tatapan iri Luobu. Berdiri di luar tenda, Luobu menunggu beberapa menit sebelum pintu dibuka dan wanita muda itu perlahan keluar dengan ekspresi apatis di wajahnya. Melihat Sun-Er yang keluar lebih dulu, Luobu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ketika dia melihat ekspresi di wajah wanita muda itu, dia tidak berani membuka mulut untuk bertanya. Wanita muda itu berdiri di luar tenda dan mengangkat wajahnya yang anggun untuk menatap matahari terbenam. Saat ini, pemuda itu mungkin sudah lama meninggalkan kota. Tangan mungil Sun-Er menyisir rambut hitam di dahinya. Sesaat kemudian, dia menoleh dan berkata lembut kepada Luobu, "Di masa depan, siapapun yang berbicara buruk tentang kakak Shoyan akan aku bunuh," ucap Sun-Er. Tertangkap oleh sepasang mata hidup dan bergerak itu, Luobu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Sebaliknya, yang dapat dia lakukan hanyalah merasakan hawa dingin muncul dari dalam hatinya. Sambil menarik pandangannya, Sun-Er perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Instruktur Ruolin dan Luobu menunggu Sun-Er pergi sebelum bergegas membuka tenda. Tetapi keduanya terkejut. Di dalam tenda, Linan tergeletak layu di lantai. Wajahnya yang semula tampan kini babak belur dan membiru. Di lantai di samping tubuhnya, 10 gigi berlumuran darah berserakan, dan itu merupakan pemandangan yang sangat brutal. Cerita dibawa ke tempat lain, yaitu fraksi awan berkabut.
fraksi awan berkabut merupakan salah satu kekuatan utama di Kekaisaran Ciama. Markas besarnya dibangun di atas gunung yang megah, yang terletak hanya sekitar 5 km dari ibu kota Kekaisaran Ciama. Gunung itu dikenal sebagai Gunung Awan Berkabut karena fraksi itu. Gunung Awan Berkabut adalah tempat yang sangat terjal. 3 sisinya berupa tebing dan hanya ada satu jalan menuju puncak gunung. Tempat berbahaya yang mudah dipertahankan, tetapi sulit dikepung. Selain itu, para pengikut fraksi berpatroli ketat di gunung, menjadikan seluruh gunung sebagai benteng kecil. Kekaisaran Ciama menempatkan sekelompok pasukan yang diawaki oleh 50.000 prajurit berkuda yang terletak hanya 1 km dari kaki Gunung Awan Berkabut dengan tujuan mempertahankan ibu kota. Namun, semua orang dapat melihat bahwa ini adalah langkah yang diambil oleh pemimpin kekaisaran untuk berjaga-jaga terhadap harimau ganas yang berada di dekat ibu kota. Puncak gunung di belakang Gunung Misty Cloud ditutupi oleh awan dan kabut, serta tampak seperti surga. Di atas batu hitam yang menjorok dari tepi-tebing gunung, seorang wanita muda berpakaian putih bermeditasi. Dia berlatih dengan mata tertutup, bernafas masuk dan keluar dalam siklus yang sempurna. Di antara setiap siklus, energi tebal di udara sekitar akan melepaskan uap udara hijau pucat yang akan berputar di sekitar tubuh wanita itu sebelum terus diserap ke dalam tubuh, lalu mengalami penyempurnaan serta menyimpannya. Setelah hembusan terakhir, aliran udara hijau terserap ke dalam tubuh wanita itu. Dia perlahan membuka matanya dengan lengkungan hijau yang melintas di matanya. Rambut hitam sebahunya terangkat oleh angin dan melayang di udara. Senior Nalan, Tuan Nalan telah tiba di fraksi awan berkabut. Dia berkata, dia ingin bertemu denganmu. Melihat bahwa wanita muda itu akhirnya meninggalkan modal latihannya, seorang pelayan wanita yang telah menunggu lama buru-buru tetapi dengan hormat berbicara. "Ayah, kenapa dia ada di sini?" ucap Nalan Yanran. Mendengar ucapan pelayan itu, wanita itu pun bangkit dengan anggun, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan curiga. Saat berdiri di tepi tebing, angin bertiup kencang, menekan pakaiannya ke tubuhnya yang indah dan rupawan, menampilkannya dalam wujud seorang dewi. Setelah dengan malas menyapu pandangannya ke arah ruang yang tampak tak berdasar di bawah tebing, tangan wanita itu dengan lembut mengusap gaun putih bulannya sebelum dia berbalik dan meninggalkan tempat latihan yang khusus disediakan untuknya. Di dekatnya, di aula besar yang terang dan luas, seorang pria setengah baya yang tampak agak muram sedang menyeruput cangkir tehnya. Tangannya yang lain terus mengetuk permukaan meja dengan kesal. Nalansu sangat gelisah dan gelisah setelah ayahnya, Nalanji, hampir menggunakan tongkat untuk memukulinya agar pergi ke fraksi awan berkabut. Ia tidak menyangka bahwa pada tahun ia memimpin pasukan di sisi barat kekaisaran, putrinya yang kurang ajar itu akan berani secara pribadi mengakhiri pertunangan yang telah diatur oleh ayahnya. Tidak ada seorang pun di klan Nalan yang tidak tahu bahwa Nalanji sangat peduli dengan reputasinya. Tindakan Nalan Yanran niscaya akan membuat orang lain mengatakan bahwa keluarga Nalan tidak memiliki kehormatan. Terlebih lagi, karena dia menolak untuk bersatu melalui pernikahan di klan Xiao karena kelemahan Xiaoyan. Gosip semacam ini telah menyebabkan Nalanji marah besar di rumah. Kalau saja dia tidak lumpuh, dia pasti menyeret tubuhnya yang sekarat dan memanjat gunung awan berkabut itu sendiri. Sejujurnya, mengenai pernikahan antara klan Nalan dan klan Xiao, Nalansu juga tidak begitu mendukung. Lagi pula, Xiaoyan saat itu hampir seperti juru bicara untuk label si cacat. Membiarkan putrinya dengan kecantikan dan bakatnya yang luar biasa menikah dengan orang yang tidak berguna adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Namun, masa lalu sudah berlalu. Menurut berita terbaru, bocah laki-laki dari klan Xiao itu tidak hanya telah menyingkirkan label cacat, tetapi juga telah menunjukkan kecepatan latihan yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Potensi yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini adalah sesuatu yang dapat menarik perhatian Nalansu. Namun, tindakan independen Nalan Yanran telah mengakibatkan hubungan yang sangat dingin antara kedua klan dan menyebabkan
rasa malu yang besar bagi Nalansu. Jika hubungan seperti ini diperpanjang, hal itu mungkin tidak hanya akan menyebabkan dia kehilangan menantu laki-laki yang memiliki potensi luar biasa, tetapi juga menyebabkan menantu laki-laki itu memendam kebencian terhadap klan Nalan. Hanya memikirkan seseorang yang berpotensi menjadi dohwang yang menatap klan Nalan dengan penuh permusuhan adalah sesuatu yang membuat Nalansu takut sekaligus marah. Gadis ini, pemberontakannya semakin tak terkendali, gumam Nalansu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Cangkir teh di tangan Nalansu tiba-tiba jatuh dengan keras di atas meja, menumpahkan teh kemana-mana. Di sampingnya, pelayan wanita yang melayaninya terkejut. Dia dengan cepat, namun hati-hati, mengembalikan cangkir itu. Kau seharusnya memberitahu Yanar sebelum datang ke fraksi awan berkabut, ucap Nalan Nyanran. Tepat ketika Nalansu sangat marah, suara wanita yang jelas tiba-tiba terdengar dari aula besar. Sosok seputih bulan muncul dari balik tirai sambil berbicara manis dan tersenyum. Apakah kau masih menganggapku sebagai ayahmu? Kupikir setelah menjadi murid Yun, kau telah melupakan klan Nalan. Melihat pesona putrinya yang semakin kuat, kemarahan Nalansu sedikit mereda saat ia membentak dengan dingin. Melihat ekspresi mengerikan di wajah Nalansu, Nalan Nyanran menganggukkan kepalanya tanpa daya. Ia melambaikan tangannya ke arah pelayan perempuan di samping ayahnya, memerintahkannya untuk pergi. Ayah sudah tidak bertemu denganku selama lebih dari setahun, tetapi ayah langsung menceramahiku begitu kita bertemu. Lain kali aku pulang, aku pasti akan memberitahu ibu tentang ini, ucap Nalan Nyanran. Setelah menunggu pelayan wanita itu pergi, Nalan Nyanran segera mengangkat hidungnya dan duduk di samping Nalansu sambil bersenandung seperti anak manis. Pulang ke rumah? Kamu masih berani pulang ke rumah? Mendengar perkataannya, sudut mulut Nalansu retak. Jika kamu berani pulang ke rumah, kita akan lihat apakah kakekmu akan mematahkan kakimu atau tidak, ucap Nalansu. Sambil mengatupkan bibirnya, Nalan Nyanran yang sangat sadar akan situasi tersebut jelas memahami arti kata-kata Nalansu. Kau seharusnya tahu alasanku datang ke sini, bukan? Ucap Nalansu. Setelah meneguk tehnya dengan ganas, Nalansu berkata dengan ekspresi dingin. Ini tentang pemutusan pertunanganku, kan? Ucap Nalan Nyanran. Tangan halus Nalan Nyanran memainkan rambut panjangnya sambil berkata pelan. Melihat sikap tenang Nalan Nyanran, Nalansu langsung menjadi sangat marah. Telapak tangannya menghantam meja dengan keras sambil memarahi. Pernikahan itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan kakekmu sendiri saat itu. Siapa yang menyuruhmu membatalkannya? Ucap Nalansu. Itu pernikahanku. Aku tidak ingin mengikuti keinginanmu dan menikahi siapapun yang kau pilih. Aku akan membuat keputusanku sendiri dalam semua urusanku. Terlepas dari siapa yang membuat janji, yang ku tahu adalah jika aku mengikuti perjanjian itu, orang yang akan menikah adalah aku, bukan kakek, ucap Nalan Nyanran. Mengungkit masalah itu telah menyebabkan wajah Nalan Nyanran menunjukkan ketidaksenangan. Sebagai orang yang mandiri, dia benci ketika dia harus mengikuti arahan orang lain mengenai hal-hal penting dalam hidupnya, bahkan jika orang itu adalah orang yang lebih tua darinya. Tidakkah kau pikir aku bodoh? Ini tidak lebih dari sekedar perasaanmu bahwa orang yang tidak berguna seperti Soyen saat itu tidak cukup baik untukmu. Namun, potensinya saat ini tidak lagi lebih rendah darimu. Dengan posisimu di fraksi awan berkabut, kau seharusnya menerima berita tentang peningkatan kekuatannya, ucap Nalansu berkata dengan marah. Nalan Nyanran mengerutkan kening. Dalam benaknya, dia teringat pemuda yang keras kepala saat itu. Sambil menghentikan bibirnya yang merah, dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku memang mendengar beberapa berita tentangnya. Aku tidak menyangka dia benar-benar bisa menyingkirkan gelar cacat. Ini mengejutkanku, ucap Nalan Nyanran. Terkejut? Satu kata terkejut dan tidak apa-apa. Kakekmu telah berbicara, memerintahkanmu untuk mencari waktu untuk pergi ke kota hutan. Akan lebih baik jika kita meminta maaf dan meredakan hubungannya kaku ini, ucap Nalansu mengerutkan alisnya dan berkata, minta maaf? Tidak mungkin. Mendengar ini, alis Nalan Nyanran tiba-tiba terangkat.
Menolak tanpa ragu sedikit pun, dia berkata dengan dingin. Meskipun Xiaoyan itu tidak lagi tidak berguna, aku, Nalan Yanran, tetap tidak akan menikahinya. Jangan pernah bilang aku meminta maaf. Jika kau suka, kau bisa pergi sendiri. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi ke kota hutan lagi, ucap Nalan Yanran. Kau tidak punya ruang untuk berkata tidak. Kekacauan ini disebabkan olehmu. Jadi, kau harus pergi dan membereskannya untukku, ucap Nalansu. Melihat Nalan Yanran benar-benar menolaknya, Nalansu tiba-tiba menjadi sangat marah. Aku tidak akan pergi. Dengan wajah dingin, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang seputih salju. Wajahnya membawa kerapuhan yang dimiliki sejak lahir. Bukankah Xiaoyan sangat cakap? Karena dia berani menyetujui tantangan 3 tahun saat itu, aku, Nalan Yanran, akan menunggunya untuk menantangku di sini, di fraksi awan berkabut. Jika aku kalah darinya, aku akan menjadi pelayannya dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau tidak mungkin aku akan minta maaf, ucap Nalan Yanran. Jika kau kalah di akhir perjanjian 3 tahun dan menjadi budak, bukankah kau akan mempermalukan klan Nalan? Ucap Nalansu berkata dengan marah. Siapa yang bilang aku akan kalah darinya? Bahkan jika Xiaoyan telah mendapatkan kembali bakatnya, apakah menurutmu aku akan kalah darinya? Fraksi awan berkabut tidak hanya memiliki banyak metode Qi tingkat tinggi, mereka juga memiliki lebih banyak teknik Dao tingkat tinggi. Selain itu, aku bahkan memiliki tetua Raja Pilguhe yang membantuku membuat obat. Semua ini berada di luar jangkauannya sebagai tuan muda dari klan kecil. Terus terang saja, hanya menemukan teknik Dao atau metode Qi tingkat tinggi mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun baginya, ucap Nalan Yanran. Setelah dipandang rendah oleh Nalansu, Nalan Yanran seperti kucing yang ekornya telah diinjak. Yang paling dibencinya adalah ketika orang lain mengatakan bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan si lumpuh yang dipandang rendah olehnya. Melihat putrinya membuat keributan di depannya, Nalansu menjadi sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan mengangkat tangannya dan bersiap untuk menampar Nalan Yanran. Saudara Nalan, jangan bertindak gegabah. Melihat tindakan Nalansu, sosok tubuh berkulit putih bergegas masuk ke dalam aula dan berdiri defensif di hadapan Nalan Yanran. Gaya, dasar bajingan, ku dengar kaulah yang menemaninya terakhir kali dia pergi ke klan Xiao. Melihat orang yang menghalanginya, Nalansu semakin marah dan berkata dengan marah. Sambil tersenyum malu, Gaya berkata ketir, ini adalah keputusan pemimpin fraksi. Bahkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, ucap Gaya. Apa yang Yun rencanakan? Dia benar-benar membiarkan Yanran melakukan hal-hal bodoh ini? Jika dia kalah dari Xiaoyan setelah 3 tahun, bukankah dia harus menjadi budak seseorang? Ucap Nalansu. Mendengar 2 kata pemimpin fraksi, Nalansu sedikit tenang. Namun, suaranya masih dipenuhi amarah. Bagaimanapun, siapapun yang dalam sekejap mata kehilangan menantu laki-laki dengan potensi besar dan menjadikan orang yang sama sebagai musuh tidak akan merasa senang. Saudara Nalan, kamu tidak perlu khawatir. Masalah ini sudah selesai, jadi apa gunanya berdebat? Dan bahkan, jika kamu membuat Yanran meminta maaf, akan tetap sulit untuk memperbaiki hubungan antara kedua klan. Jadi, mengapa kamu ingin pergi dan dihina? Mengenai janji 3 tahun, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pemimpin fraksi secara pribadi telah meninggalkan gunung untuk menyiapkan bahan-bahan terakhir dari sebuah obat. Setelah penatua Guhe memurnikannya, Xiaoyan pasti tidak akan dapat mengejar Yanran dalam hal kecepatan pelatihan. Selama Yanran tidak berbelas kasih dalam pertempuran janji 3 tahun, semua akan baik-baik saja, kata Gaya sambil tersenyum. Obat apa yang punya efek seperti ini? Tanya Nalansu sambil mengerutkan kening. Ini aku tidak bisa mengatakannya. Resep itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja ditemukan oleh tetua Guhe dari dalam pegunungan selama pelatihannya tahun lalu. Itu seharusnya sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu. Mengenai efek obatnya, kau akan tahu ketika saatnya tiba, Gaya berkata dalam hati. Melihat Gaya tidak mau berbicara lagi, Nalansu hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya.
Dia melirik Nalan Yanran yang berwajah keras kepala yang tersembunyi di belakang Geye dan menghantamkan kakinya tanpa daya. Dia berkata dengan kesal, "Lupakan saja, aku tidak mau diganggu olehmu. Jika kamu kalah dan menjadi pelayan, sebaiknya kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kamu dari klan Nalan. Aku tidak mampu kehilangan muka sebanyak itu," ucap Nalansu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan marah keluar dari aula. Melihat sosok yang menghilang dari pandangannya, Geye akhirnya menghela nafas lega. Berbalik, dia melihat ekspresi tak berdaya yang sama pada Nalan Yanran dan sekali lagi menghela nafas sambil berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka bocah kecil dari klan Zhao itu benar-benar bangkit," ucap Nalan Yanran. "Lalu kenapa?" Nalan Yanran yang sedang duduk di kursi berkata tanpa peduli. "Yanran, apakah kau yakin bisa mengalahkannya dalam pertarungan 3 tahun yang dijanjikan?" Setelah ragu sejenak, Geye bertanya, "Paman Geye, mengapa kamu berpikir aku tidak bisa dibandingkan dengan dia?" Mendengar kata-katanya, Nalan Yanran langsung menjadi masam saat dia berkata. Sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, Geye mendesah, "Aku terus merasa ada yang aneh dengan orang itu," ucap Geye. Sambil mengerutkan bibirnya, tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk mengangkat cangkir tehnya mengepal. Matanya menatap teh hijau pucat itu sambil berkata dengan dingin dalam hatinya, "Aku tidak percaya kau benar-benar bisa melampaui kepalaku. Masih ada 1,5 tahun lagi. Mari kita melihat seberapa tinggi kau bisa memanjat dari daun sebintang 3. Aku, Nalan Yanran, akan menunggu di fraksi awan berkabut. Datanglah ke tantangan yang dijanjikan jika kau punya kekuatan." Bulan sabit kesepian tergantung di tengah malam yang gelap gulita. Dengan cahayanya yang redup dan sejuk menyelimuti daratan luas. Di dalam hutan yang gelap gulita, api unggun yang lemah menari anggun, membawa untayan cahaya hangat ke dalam malam yang gelap dan sunyi. Di samping api unggun, seorang pemuda bersandar pada batang pohon dan tanpa sadar menyodok api dengan pengaduk api di tangannya. Termasuk hari ini, sudah 5 hari sejak Xiaoyan meninggalkan kota Wutan. Sebagian besar kesegaran awalnya telah memudar selama perjalanan yang sepi. Sebaliknya, perasaan rindu kampung halaman yang samar-samar mulai perlahan merayapi hati pemuda itu. Setelah secara acak menaruh sepotong kayu bakar ke dalam api, membuatnya kembali menyala terang. Xiaoyan meletakkan dagunya di telapak tangannya dan dengan malas berkata, "Guru, sebenarnya kita akan kemana?" ucap Xiaoyan. "Pegunungan binatang ajaib," kata suara tua dari dalam cincin di jarinya. "Kupikir kita juga bisa memasuki pegunungan binatang ajaib dari dekat kota Wutan. Mengapa kita harus menempuh perjalanan sejauh itu?" ucap Xiaoyan. "Kita berada di sisi timur pegunungan binatang ajaib. Dengan lewat sini, kita bisa mencapai Gurun Tager. Itulah tujuan akhir latihan kita," ucap Yalau. Melewati pegunungan binatang ajaib secara langsung, sudut mulut Xiaoyan terbuka saat dia tertawa datar. "Kekuatanku saat ini hanya cukup untuk menghadapi beberapa binatang ajaib yang lebih lemah. Paling-paling, aku hanya bisa berkeliaran di sekitar tepinya. Bukankah mustahil untuk menembus pegunungan itu?" ucap Xiaoyan. "Hanya dengan berada di tempat yang berbahaya, bakat seseorang dapat benar-benar muncul," Yalau berkata dengan acuh tak acuh. "Aku berencana untuk membantumu maju ke Dausi di pegunungan binatang ajaib," ucap Yalau. "Kalau begitu aku harus tinggal di pegunungan binatang ajaib selama masa pelatihanku?" Mendengar pernyataan itu, wajah Xiaoyan langsung berubah masam. "Aku perkirakan akan memakan waktu 1 tahun. Selama setengah tahun sisanya, kau harus pergi dan berlatih di Gurun Tager," ucap Yalau. "Gurun Tager?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan saja, bagaimanapun dia memiliki Yalau di sisinya untuk melindunginya. Gurunya tidak akan benar-benar membiarkannya dimakan oleh binatang ajaib. Sambil mengusap dagunya dengan telapak tangannya, Xiaoyan menjilat bibirnya dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, bagaimana dengan teknik Dao tingkat D?" ucap Xiaoyan. "Dasar bajingan kecil,
Apa kau tidak merasa lelah karena membicarakannya beberapa kali setiap hari? Ucap Yalau. Mendengar Xiaoyan mengulang pertanyaan yang sama, Yalau merasakan sesuatu antara senyum dan air mata. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terdiam. Akhirnya, dia pun berkata, "Setelah memasuki pegunungan binatang ajaib, aku akan mengajarimu teknik Dou tingkat D. Ada terlalu banyak mata di luar sana. Jika seseorang tidak sengaja melihatnya, mungkin akan ada masalah," ucap Yalau. Mendengar bahwa itu akan tertunda beberapa hari lagi, Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan putus asa. "Lihatlah perilakumu yang tidak berguna. Tidakkah kau mengerti arti dari menggigit lebih dari yang bisa kau punya? Tangan penghisap dan telapak apimu memang dilatih hingga mencapai kesempurnaan, tetapi ledakan oktanmu bahkan belum menyentuh permukaannya." Melihat Xiaoyan yang putus asa, Yalau tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya. "Hanya menggores permukaan? Bagaimana mungkin? Terakhir kali aku melawan Jia Liao, aku menggunakan ledakan oktan dan mematahkan lengannya," ucap Xiaoyan. Mendengar teguran Yalau, Xiaoyan bergumam dengan ketidakpuasan. "Baiklah, itu memang benar. Kau mungkin telah mematahkan lengannya, tetapi bukankah kakimu menjadi mati rasa total dalam prosesnya? Jika bukan karena kau yang mengejutkan Jia Liao, pertarungan kalian paling baik hanya akan berakhir seri," ucap Yalau. Yalau berkata sambil tertawa. Kekuatan serangan ledakan oktan cukup untuk dibandingkan dengan teknik Dou tingkat D rendah. Jika dilatih dengan benar, tidak sulit bagi kekuatan bertarungmu yang sebenarnya untuk melampaui seseorang yang lebih kuat darimu dengan selisih 2 hingga 3 bintang. Namun di tanganmu, itu hampir menyebabkan situasi di mana kedua belah pihak terluka meskipun lawanmu memiliki bintang yang sama denganmu, ucap Yalau. Xiaoyan terdiam. Ia mengatupkan kedua alisnya erat-erat dan tenggelam dalam pikirannya. Dalam benaknya, ia tiba-tiba teringat pada pengenalan ledakan oktan saat Yalau mentransfer teknik Dou kepadanya. Ledakan oktan, teknik Dou tingkat cuan tinggi, adalah teknik Dou jarak dekat yang berfokus pada serangan dalam jumlah besar. Saat dikuasai, ledakannya terdiri dari 8 denyut yang bergabung bersama dengan kekuatan serangan yang setara dengan teknik Dou tingkat D rendah. 8 kekuatan yang berbeda harus diakumulasikan secara bertahap selama pelatihan. Berapa banyak kekuatan yang sebenarnya telah kamu kuasai? Sepertinya selain kekuatan di permukaan, tidak ada sedikit pun kekuatan tersembunyi, kan? Yalau berkata dengan hampa. Jika kamu dapat secara diam-diam menambahkan kekuatan tersembunyi di atas kekuatan permukaan, kamu akan dapat mengejutkan Jia Liao dalam pertempuranmu dengannya saat itu, dan tidak akan mengalami kesulitan seperti itu, ucap Yalau. Bagaimana cara melatih kekuatan tersembunyi? Ucap Xiaoyan. Wajahnya berangsur-angsur menjadi mengesankan saat Xiaoyan akhirnya menyadari masalah penting yang telah diabaikannya. Ketika kamu menggunakan ledakan oktan di masa lalu, kamu hanya menyerang dengan ganas dalam sekali gerakan dan tanpa teknik sedikit pun. Aku tidak pernah membicarakan ini sebelumnya karena 2 alasan. Salah satunya adalah kekuatanmu masih terlalu lemah. Alasan lainnya adalah kamu tidak pernah menemukan ini, ucap Yalau. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan malu. Dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan masalah kekuatan tersembunyi. Ini karena hanya dengan kekuatan permukaan, ledakan oktan memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat dan sangat memuaskan baginya. Tutup matamu dan raihlah jauh ke dalam jiwamu. Yalau memerintahkan dengan pelan, menyebabkan Xiaoyan segera menyilangkan kakinya dan mengambil posisi latihan. Di samping api unggun, pemuda itu perlahan menutup matanya dan suasananya kembali hening. Yang terdengar hanya suara kayu bakar yang berderak pelan dan suara serangga yang berdenging pelan. Setelah keheningan berlangsung lama, Xiaoyan yang tadinya memejamkan mata tiba-tiba membukanya. Ia sedikit mengernyit saat merenungkan percakapan dengan Yalau di dalam hatinya. Setelah hening cukup lama, Xiaoyan perlahan mengendurkan alisnya. Ia mengangguk pelan dan mengempalkan tinjunya. Di sana terkumpul dauki berwarna kuning pucat. Setelah hening sejenak,
Tinjunya menghantam batang pohon besar dengan keras sambil bergumam pelan. Ledakan oktan. Terdengar suara dentuman. Di tempat yang dihantam tinjunya, sebuah lubang kecil terbentuk bersama beberapa garis retakan yang menyebar darinya. Tak lama setelah bunyi sebelumnya menghilang, ledakan lainnya yang lebih rendah dan teredam terdengar dari dalam batang pohon. Kekuatan yang menyertai suara teredam kedua langsung ditransfer jauh ke dalam batang pohon. Sesaat kemudian, tiba-tiba meledak dari dalam. Batang pohon besar itu setelah dirusak oleh kekuatan tersembunyi ini menjadi goyang, seolah-olah akan segera roboh. Apa? Sungguh kekuatan tersembunyi yang kuat, ucap Xiaoyan. Melihat kekuatan penghancur yang tampaknya berlipat ganda, Xiaoyan benar-benar tercengang. Meskipun kekuatan tersembunyi ini menghabiskan sepertiga doginya, efeknya jelas jauh lebih besar daripada dogi yang dikonsumsi. Ledakan oktan dengan kekuatan tersembunyi benar-benar layak disebut sebagai lawan teknik tingkat D. Xiaoyan mendesak kaget saat dia perlahan menarik tinjunya. Baiklah, itu lumayan, bisa melepaskan kekuatan tersembunyi pada percobaan pertama. Namun, itu jelas tidak mulus dan butuh waktu lama lagi bagi kekuatan tersembunyi untuk meledak. Selama waktu ini, jika lawan memiliki indera yang tajam, ia akan mampu melenyapkan kekuatan tersembunyi ini sebelum meledak, ucap Yalau menyanyikan pujian sebelum berbicara dengan cara yang menunjukkan bahwa ada sedikit ketidaksempurnaan. Baiklah, tidak masalah. Ini baru pertama kalinya. Selama aku lebih banyak berlatih, aku yakin aku mampu mengendalikan waktu ketika kekuatan tersembunyi itu meledak. Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pukulan cepat. Keberhasilannya dengan kekuatan tersembunyi hari ini telah meningkatkan kemampuan bertarung Xiaoyan secara signifikan. Pada saat yang sama, hal itu memberi Xiaoyan kepercayaan diri dan kegembiraan. Sambil menganggukkan kepalanya, Yalau ragu sejenak sebelum berkata, meskipun mantra api memang memiliki kemampuan aneh untuk berevolusi, level awal metode Ki ini terlalu rendah. Dogi di dalam tubuhmu hanya dapat memberikan dukungan yang cukup bagimu untuk menggunakan kekuatan tersembunyi beberapa kali. Jika kamu bertarung dengan orang lain di masa depan, kamu harus membunuh dalam satu serangan. Ledakan oktan ini dimaksudkan untuk menjadi teknik pembunuh yang cepat seperti guntur, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk dengan serius. Dia jelas memahami kelemahannya, yaitu stamina atau doginya yang rendah. Jika dia tidak dapat mengalahkan lawannya sebelum doginya habis, orang yang akan kalah adalah dia. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk mempercepat latihan dogimu. Begitu kita memasuki pegunungan binatang ajaib, aku akan memandumu untuk mencari beberapa tanaman obat langka yang dibutuhkan untuk memurnikan obat. Saat ini, kau membutuhkan bantuan medis selain mengandalkan bakatmu, Yalau berkata dalam-dalam. Xiaoyan tersenyum. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan berkata, Nalanyan Ren itu mungkin juga menggunakan metode pelatihan ini, ucap Xiaoyan. Hah, jadi apa? Di seluruh kekaisaran Jiama, keterampilan alkemis Guhe dianggap yang terbaik. Namun, di mataku, dia bukan apa-apa. Bersaing denganku dalam keterampilan alkemia. Di seluruh benua dogi ini, kau bahkan tidak dapat menemukan 5 orang yang akan mampu, ucap Yalau berkata dengan datar. Suara datar itu menyembunyikan kesombongan dan penghinaan. Xiaoyan mengusap hidungnya, merasa sedikit penasaran mengenai latar belakang Yalau. Bawa benda ini. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meletakkannya, bahkan saat kamu tidur. Yalau terdiam sejenak sebelum sebuah benda hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari cincin kuno dan menghantam tanah dengan keras, serta menyapu tumpukan debu. Xiaoyan menatap kosong ke benda hitam pekat yang tingginya sama dengan dirinya. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menelan ludah dan berkata, "Ini, untuk apa ini?" ucap Xiaoyan. Ini terbuat dari logam meteorit hitam dan kemungkinan satu-satunya di seluruh benua. Tidak hanya sangat sulit untuk dihancurkan, tetapi juga sangat berat. Yang terpenting, ini memiliki efek aneh untuk menekan dogi seseorang. Jika kamu bisa terbiasa berada di bawah tekanannya, saat kamu melepaskannya,
dalam pertempuran berikutnya, kekuatanmu setelah melepaskannya akan mengejutkan semua orang. Ucap Yalau berkata sambil tersenyum saat dia memberikan penjelasan. Dan teknik Dao tingkat D yang akan aku ajarkan kepadamu di masa depan terkait dengan ini.